astaghfirullah, astaghfirullah. Wa minka salam, salim lana wa bidinina wal muslimin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Anta salam wa minka salam, salim lana ila subuli salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Fa'ataina rahmatas salam wa warisa daras salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Bismillah, 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 bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hakim. Bismillah, 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 bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirwadudil majid. Bismillah, 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 bismillah. Bismillahirbasit, bismillahirkhafid, bismillahirrafi'il mu'id. Bismillah, 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 bismillah. Bismillahirmuzil, bismillahis-sami', bismillahirqawiyil matin. Bismillah, 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 bismillah. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Ayana kul sifat Allah, ayana rib wahdaniyatan Allah wujud kita. Sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani Syaikhul lakum al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nabhasu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fatrabani wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan berkah Syekh melewati Syekh saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani
keberkahan bulan Ramadan, nikmat dapat kita rasakan di sanubari kita sembari makin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan bagi hidup kita, anak, istri dan keluarga kita, handai taulan kita, yang musuh menjadi teman, yang teman menjadi pendorong bagi kita untuk makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jam 10 dah hari lah. Sedikitlah masalah arwah. Sedikitlah. Nah, orang ikhlas, dengan ikhlas tadi jadi dia tawakal, kemudian ikhlas semua ibadah, berarti dia siap dah menghadapi mati. Siap enggak? Siap menghadapi mati sudah. Jadi menghadapi mati itu bukan bacaan. Sebenarnya lah, bacaan ya juga. Sebelum mati itu kalau bisa kalimat yang diucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sekurang-kurang. Yang paling ianya isinya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Isinya adalah perilaku Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, perilaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu apa? Ya ikhlas tadi, ya tawakal dalam hidup tadi. Karena sudah bertawakal, karena sudah ikhlas, siap menghadapi mati, siap dipertanyakan oleh malaikat di akhir kubur. Saya membuka kitab Tambihul Ghafilin. Pernah dengar Tambihul Ghafilin lah, mungkin pernah mendengar Tambihul Ghafilin, yaitu li Syekh Nasar Ibnu Muhammad Ibnu Ibrahim As-Samarkandi, Syekh Samarkandi begitu kenalannya. Syekh Nasar As-Samarkandi radhiyallahu anhu. Bab tentang azabul qabri wasiddatuhu, tentang kengerian daripada azab kubur. Nah, azab kubur kita ini menghadapi mati lagi kita nih. Adakah yang tidak menghadapi mati sini? Tidak adalah, sedikitlah, satu saja hadis saja. Saya persingkat, mudah-mudahan membaca hadisnya. Hadatsana Abu Muawiyah dan seterusnya dari Anil Barra ibnu Ajib qala kharajana ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazah rajulun minal ansar. Suatu hari kami membawa keluar rumah menuju atau bersama menggiring jenazah daripada seorang laki-laki dari Ansor. Pajalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam walajasana, sampai di kubur itu Nabi duduk, kami pun duduk di tepi kubur. Wa qala Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda, astaizu billahi min azabil qabri, berlindunglah kalian daripada azab kubur. Nah, ada doanya dalam hadis Bukhari, doa Nabi itu Allahumma a'udzubika min azabil qabri wan nar. Allahumma a'udzubika min azabil qabri wan nar. Sambungannya panjang, wa masihid dajjal. Yang diingat dulu Allahumma a'udzubika min azabil qabri wan nar. Kalau dajjal itu gampang-gampang aja, itu nanti aja yang menghadapi dajjal aja. Ini nyata menghadapi mati dulu kan. Allahumma a'udzubika min azabil qabri wan nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min azabil qabri wan nar, dari azab kubur dan azab neraka. Nah, ini marratain aw salasan, 2 kali atau 3 kali beliau mengulang-ulang kalimat itu agar kami berlindung kepada Allah. Lalu beliau bersabda, innal abdal mukmin, seorang mukmin itu iza kana fi iqbali minal akhirah intiqa minad dunya nazarat ilahi malaikat baida. Bila seorang mukmin itu meninggal, dia akan menemui satu ruangan yang memotong akhirat. Alam barzah itu kan diantara alam dunia dan alam akhirat ya lah. Maka datanglah malaikat berwarna putih. Jadi sebelum orang meninggal itu aja Nabi, malaikat datang. Dalam hadis lain 2 orang malaikat datang. Jadi siapa contoh anak meninggal kan lah. Ada orang meninggal 2 orang. Dan saya mendengar langsung dari ibu saya ketika mau meninggal dunia.
Nak sini nak dia, kenapa? Jangan lagi kemana-mana, Bipai. Sudah ada dua orang melihat lihatku, terus dia berdiri, dua orang berpakaian putih. Itu ibu saya tuh ngomong langsung. Saya sendiri aja waktu itu ada. Orang tua saya sebelum meninggal dunia. Tepat sekali dalam hadis, dua orang malaikat datang berwajah putih, bersih, dan ibu saya mengenalinya. Wujuhihim kasyamsi wa ma'ahum kafan. Wajah mereka itu seperti matahari, maksudnya bercahaya. Jadi pantas kira-kira orang tua kita curiga, karena kalau manusia mungkin, apalagi kalau hitam mungkinnya, kalau malaikat lain, ada kelainan berbeda, ada cahaya tersendiri. Dan bersama mereka kain kapan, entah diselendangkannya atau apa, ibu saya tidak menceritakan. Tapi itu yang terjadi. Minal jannati, daripada surga, wahanut min hanutil jannah. Dia membawa juga balsam orang meninggal dunia. Balsam, bahasa hanut, balsam itu semacam yakapur barus. Jadi ada bau-bauan lah. Dalam riwayat lain ud itu minyak harum. Kalau ini disebut dengan ud minyak harum. Pajalasuna maddal basari. Mereka akan duduk, malaikat-malaikat itu kan duduk maddal basari, dengan pandangan mata yang panjang. Jadi orang hendak meninggal tuh diamatinya dulu, Bipe. Dilihatinya, Bipe. Kayak kucing juga, Bipe, melihat apa, ikan. Kelamaan kan ya, dasar antara summa yaji'u malakal maut, kemudian datanglah malaikat maut. Nah, malakul maut datang. Jadi yang tadi lain malaikat maut, ngarannya namanya aja nih apa? Penyelenggara jenazah. Tapi di malaikat penyelenggara jenazah. Kalau kita sini penyelenggara jenazah. Nah, Guru Mulyadi nang datang, ya ada bahaya tuh bila Guru Mulyadi datang, nang Guru Tarmiji bahaya tuh, bisa ada yang mati tuh. Nyala. Nah, tuh Bipai. Nah, ini ada juga kalinya di kalangan malaikat kayak itu. Nah, kemudian datang malaikat maut. Malaikat maut ini tugasnya apa? Mencabut nyawa. Nah, ini hatta yajlisa indar ro'si, sampai malaikat maut ini datang ke bagian kepala ubun-ubun Bipai. Ulun melihat semuaan, ayah dan ibu saya melihat semuaan orang meninggal. Bapak saya meninggal, ayah saya meninggal bagaimana, ibu saya meninggal bagaimana, dan saya melihat proses yang disebut dalam hadis ini benar semua. Indarosi, betul, indarosi di sini. Karena di sini bagian sini yang terakhir. Kan di sini. Masa orang di situ bagian terakhir di sini gitu kan. Kerut kaki ini bergerak-gerak, diam, gerak lagi, gerak sampai ke sini, teropong. Ayo, kalau pengen tahu juga nanti meninggal dunia lah. Fayaqulu, maka malaikat maut itu berkata, ini kalau orang beriman bertakwa lah. Nang isinya tadi itu ikhlas, orang ini hidupnya beramal ibadahnya, yang isinya orangnya bertawakal, beriman. Ya ayatuhan nafsul mutmainah. Nah, wahai orang yang dirinya sudah tenang. Bila ini yang tidak diucapkan malaikat, selamat dah. Akraji ila magfiratillah wa ridwani. Keluarlah engkau bersamaku, maksudnya bersamaku, kita keluar, ayo keluar. Keluarkan bersamaku, bersamaku ila magfiratillah wa ridwan, untuk mendapatkan ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, fatakhraja wa tasilu kama tasilil kitrati minas saqai. Maka nyawa si mayit, nyawa si manusia itu atau ruh manusia itu tasil, keluar dia wa tasilu kama tasilu kitrah, seperti juga keluar air embun ya, air yang mengalir, kitrah minas saqai, dari ketel, atau air embun yang keluar dari keter, atau air yang keluar dari keter itu kan enak kan kalau kita tuang ke gelas, ya lah Beb. Nah, kayak itu Beb. Pala torfata ain, tidak ada satu kejapan kecuali terkeluar padanya dengan sekejap saja. Hatta ya'khuzuha fi zalikal kafani wal hanat, dan malaikat pun mengafani
dan membalsami. Membalsami ini kalau kita sini kapur barus lah atau apa. Jadi malaikat mengapani dan apani. Nah, kalau orang meninggal dunia biasa itu dimandikan kan? Dimandikan. Maka dimandikan itu tujuannya kalau dia junub, kalau dia hadas besar, hilang. Ya kalau guru, hilang kalau nya junub. Tapi kalau dosa kan hilang lah. Tidak, terbawa. Ya kan? Maka ketika malaikat mengapani, itu tidak dimandikan lagi. Berarti dosa terikut. Ya lebih. Nah, andaikan malaikat memandiinya juga, nah dosa hilangan pipai. Tapi janji malaikat perkataannya tadi dapat ampunan Allah dan apa tadi itu? Ampunan Allah dan surganya. Kemudian payakruzu minha ka'ati binafhati miski, maka mayit itu dikeluarkan dibawa dengan harum-haruman miski, seperti harum kasturi, orang dulu menerjemahkan kasturi guru kita. Wajadat alal wajhil ardi, sehingga dia dapat dilihat di wajahnya di muka bumi itu. Intinya aja kisahnya inilah. Pala yamurru biha ala mala minal malaikatu illa qalu mahajiru at-tayyibah fayaquluna ruh fulan ibnu fulan bi ahsani asma'ihi. Lalu malaikat membawanya ke langit. Dibawa malaikat ke langit, setiap di langit itu ada malaikat. Maka para malaikat bertanya, siapa fulan ini? Siapa fulan ini? Karena ruhnya ini bau harum. Siapa ini? Ini adalah fulan bernama siapa mau nih? Agus bin siapa misalnya gitu kan? Paloy bin Samiri misalnya. Ini adalah nama yang sangat bagus dan indah, seperti itulah dibawa. Terus itu. Maka kemudian dalam sekejap sampai ke langit ketujuh, ya kalau kita istilahnya registrasi. Kemudian mayat itu dipulangkan lagi ke kuburnya. Mayat itu sudah dikubur, kita urus jenazah ke kubur dia, disatukan lagi dengan jasadnya sementara waktu untuk nanti malaikat menanyakan kepadanya tentang ma'rifatullah, man rabbuka, man nabiyuka, ma amaluka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, bagaimana amalmu, ditanyakan baru. Nah itu sudah registrasi itu ruh yang beriman. Hadis ini panjang. Kemudian ditanyalah dia. Nanti datanglah amal-amal kebaikannya. Kalau dia banyak beramal saleh, maka amal kebaikannya itulah menemaninya di alam barzah tersebut. Nanti selanjutnya akan saya kisahkan lagi bagaimana di alam barzah itu ya. Tapi bagian ini dulu. Nah, adapun orang yang jolim, orang-orang yang kafir, orang-orang jolim, muslim jolim, sebaliknya malaikat BP sini bakarasan BP manu mencabutnya nah ya. Nah, ya ayatuhan nafsul qabisah, wahai diri yang qabisah, wahai diri yang buruk, bahasa Banjar yang itu buruk, bahasa Indonesia yang buruk, qabisah. Akraji ila saktillah, ila suktillah, keluarlah engkau dari jasadmu menuju kemarahan Allah, masya Allah, wa ghadabihi, menuju kemurkaan Allah dan kemarahan Allah, masa babi. Pataparaka fi a'daihi kulluha, kemudian malaikat pun memecah-mecah anggota tubuhnya. Maaf Bib, meramok Bib, kayak Bib, yang apa tuh kalau makanan apa, aduh, Kentucky, tapi Kentucky-nya pakai lompok macam-macam tuh dicacah kan dia apa tuh? Nah geprek, digeprek, nah tuh geprek. Siapa nak minta geprek silakan aja lah.
jangan pina dilawan nih guru Mulyadi lawan guru Tarmiji ini, hati-hati bisa menggepreknya. Mana tadi lah. Payanza'uha kama yanju as-supudi minasopil mabluli. Suput itu sate, daging seperti di sate ditusuk-tusuk seperti itu. Yang dalam hadis Nabi yang lain kemarin dalam Qushairi, sebuah riwayat hadis, manusia itu akan dibelah tubuhnya sampai 360 tubuh. Satu sama lain tubuh itu mengucapkan assalamualaikum, dipecahlah tubuh itu. Sakitnya luar biasa. Dalam hadis lain Bipai 300 kali bacokan pedang. Mana di kitab sini juga yang kita baca. 300 kali bacokan pedang. Dalam Tambihul Gabilin juga disebut sebuah riwayat hadis 300 kali bacokan pedang. Ini siapa kira? Orang yang jolim, orang yang di dalam dirinya tidak ada ikhlas, tidak ada tawakal. Nah, terus akankah? Kemudian setelah kesakitan di situ, tanpa dapat menolak rohnya itu, di dalam Al-Quran malaikat memukul-mukul kan. Yuk, siapa yang mengatakan siksa kubur tidak ada? Kemudian tidak jadi masalah. Yang tidak percaya siksa kubur tidak jadi masalah, karena nanti akan menemui juga masing-masingnya lah. Kalau yang beriman itu memang tidak ada siksa kubur baginya. Iyalah, yang bertakwa, ibadah kuat, mengenal Allah, dekat dengan Allah, tidak ada masalah, tidak ada siksa kubur. Ditanya ada siksa kubur, tidak tahu aja ya, Bipai. Nang tahun ini yang kena Bib lah. Nah, yang kena. Kemudian dia dibawa ke langit. Lalu malaikat yang lain, siapa membawa apa? Bau busuk nih kali kedengaran sih. Terasa sini. Payakhuluna, ruh Fulan ibnu Fulan. Masya Allah. Siapa namanya? Fulan bin Fulan. Ruh itu bau busuk. Kemudian sampai langit ketujuh tidak membuka pintu baginya. Maka akhirnya roh itu dikembalikan lagi ke jasadnya untuk menerima pertanyaan dari malaikat maut, atau malaikat yang disebut dengan malaikat pertanyaan di kubur. Malaikat siapa ngarannya? Mungkar dan Nakir. Pertanyaan nanti di kubur. Ayo Pak, insya Allah semuanya akan merasakan. Yes, lah. Nah, merasakan. Bila tidak ulun nang bedudip ya, nang beduh ya kalau bila tidak pian nang beduh lah, ulun nang bedudi. Nah, nasib kaum tuh mau untung sendirilah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermakna, mudah-mudahan menambah keimanan kita, ma'rifatullah kita tentang alam barzah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.